seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Umfida dengan NIM 25116240017. Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Dosen pengampu Hamdanha SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan resum dari pertemuan kedua sampai ke-7, karena di pertemuan pertama yaitu hanya ada kontrak kuliah. Nah, resum pertama yaitu membahas tentang pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani yaitu aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Aktivitas fisik yaitu aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan mudah, ringan, berat, dan sedang, seperti membersihkan rumah, berjalan santai, dan lain sebagainya. Kemudian latihan fisik. Latihan fisik yaitu yang dilakukan secara teratur, struktur, dan sistematis. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga yaitu aktivitas fisik yang bersifat kompetitif atau reaktif yang dilakukan secara individu atau beregu. Olahraga juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama rekreasi dan yang kedua prestasi. Nah, rekreasi yaitu olahraga yang dilakukan dalam bentuk games atau hanya ingin sekedar berolahraga. Nah, kemudian olahraga prestasi. Olahraga prestasi dalam bentuk mengikuti lomba, baik itu lomba provinsi, kabupaten, atau hanya lomba-lomba kecil. Menang dan kalahnya itu juga termasuk olahraga prestasi. Nah, selanjutnya kesehatan. Sehat adalah kondisi yang baik atau normal kepada tubuh atau fisik seseorang yang tidak mudah terkena penyakit, stres, atau gangguan jiwa, dan mudah berpikir jernih. Nah, resum kedua menjelaskan tentang hakikat pendidikan jasmani. Pendidikan lebih lanjut jasmani dan kesehatan olahraga yang dilakukan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan, menanamkan nilai dan karakter, memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat sepanjang masa. Adapun manfaat pendidikan jasmani yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mengembangkan percaya diri dan penguasaan gerak, kemudian memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran, membangun kepribadian, kelima mempartisipasi dalam aktivitas jasmani dan tidak bersosial, dan yang terakhir menikmati kesenangan dan kegembiraan. Tujuan pendidikan jasmani yang pertama perkembangan keterampilan gerak seperti perkembangan kebugaran. Kemudian yang kedua perkembangan perseptual seperti kesadaran arah tubuh atau ruang. Dan yang terakhir perkembangan sosial emosional seperti perasaan positif dan percaya diri. Adapun variasi pembelajaran atletik yaitu berbagai bentuk gerakan, berpasangan, bentuk permainan, dan melewati rintangan. Nah, resum yang ketiga membahas tentang lempar lembing dan lompat jauh. Lempar lembing memiliki 3 cara memegang lembing. Yang pertama cara American, cara Finlanda, dan cara menjepit. Panjang lembing untuk pria yaitu 2,6 sampai 2,7 meter, sedangkan untuk putri 2,2 sampai 2,3 meter.
Nah, kemudian lompat jauh. Lompat jauh memiliki 3 gaya. Yang pertama gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, teknik terdiri dari 4 tahap, yaitu melani, tolakan, melayang, dan mendarat. Terus lompat tinggi. Lompat tinggi memiliki 4 gaya, yaitu gaya guling, gaya perut, gaya uap, dan gaya uap. Nah, lompat jangkrik. Lompat jangkrik terdiri dari gerakan jingkrat, langkah, dan lompat ataupun tablet jump. 3 tahap gerakan lompat yaitu awalan. Resume yang keempat membahas tentang gerak dasar. Pengertian gerak dasar. Gerak dasar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan yang menjadi dasar melibatkan motorik yang lebih kompleks. Gerak dasar melibatkan koordinasi antara sistem saraf dan otot yang memungkinkan seseorang melakukan aktivitas fisik dengan efisien. Gerak dasar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pertama gerak lokomotor atau gerak yang menyebabkan pemindahan tempat seperti berjalan, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua, gerak non-lokomotor atau gerakan tanpa pemindahan tempat seperti menekuk, memutar, dan mengayun. Dan yang terakhir, gerak manipulatif. Gerak manipulatif atau gerakan yang melibatkan penggunaan objek seperti melempar, menangkap, menendang, dan atau memukul bola. Pentingnya gerak dasar. Gerak dasar penting karena menjadi fondasi untuk semua gerakan yang lebih kompleks, membantu perkembangan fisik dan motorik anak secara keseluruhan, meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri, penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran, serta membantu meningkatkan kebugaran jasmani dan menjaga kesehatan tubuh anak sejak dini. 2 faktor yang memengaruhi gerak dasar. Faktor yang memengaruhi gerak dasar meliputi faktor internal seperti kondisi fisik, kondisi kesehatan, kondisi gizi, kondisi kematangan otot, dan kondisi saraf. Kemudian faktor eksternal seperti lingkungan yang kurang kondusif, fasilitas, sasaran prasarana, pengalaman kebudayaan, usia, dan perlakuan atau rangsangan dari luar. Kemudian resume yang kelima membahas tentang senam. Senam adalah jenis olahraga yang melibatkan gerakan tubuh yang membutuhkan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi. Beberapa aspek penting terkait senam yaitu definisi umum. Senam adalah serangkaian gerakan terstruktur yang dilakukan untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik, dan kesadaran tubuh. Jenis-jenis senam. Jenis-jenis senam yaitu senam artistik, senam ritmik, senam trampolin, senam aerobik, senam umum, dan senam lantai. Adapun manfaat senam yaitu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kebugaran dan kardiovaskular, dan masih banyak lagi. Kemudian peran senam dan kesehatan. Senam dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, penyakit jantung, dan OEC dan osteoporosis. Senam juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan mengurangi nyeri punggung. Resume yang keenam membahas tentang permainan bola kasti. Pengertian bola kasti. Permainan bola kasti merupakan salah satu cabang olahraga tradisional yang termasuk dalam kategori permainan bola kecil.
Kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga, yang saling bergantian untuk memperoleh nilai. Secara umum, bola kasti dimainkan di lapangan terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Teknik dasar permainan bola kasti. Yang pertama, teknik melempar bola dilakukan dengan satu tangan, baik secara bawah, samping, ataupun atas. Kedua, teknik menangkap bola membutuhkan konsentrasi posisi tangan yang benar dan pandangan fokus ke bola. Yang ketiga, teknik memukul. Bola pemukul memegang tongkat dengan kuat dan mengayunkan dan menyesuaikan ayunan dengan arah datangnya bola. Dan yang keempat, teknik berlari setelah memukul bola. Pemain harus segera berlari menuju tiang hingga berikutnya. Kecepatan dan ketepatan waktu berlari sangat penting untuk menghindari pukulan bola dari regu lawan. Peraturan permainan bola kasti. Yang pertama, jumlah pemain tiap regu terdiri dari 12 orang, 9 orang pemain inti dan 3 cadangan. Yang kedua, regu memukul akan mendapatkan giliran memukul bola sebanyak 1 kali permainan. Yang ketiga, nilai diperoleh jika pemain berhasil mengelilingi tiang lapangan dan kembali ke tempat semula tanpa terkena lemparan bola lawan. Yang keempat, waktu permainan biasanya ditentukan oleh 2 babak, masing-masing berdurasi 2 menit atau sampai 30 menit. Dan yang terakhir, regu yang memperoleh nilai terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Resum yang terakhir atau resum yang ketujuh yaitu permainan bola bakar. Pengertian bola bakar. Bola bakar adalah olahraga bola kecil tradisional yang berasal dari Belanda, mirip dengan baseball dan kasti. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri dari 12 orang dengan tujuan memukul bola dan berlari ke tiang hingga untuk mencetak poin, sementara regu lawan berusaha untuk menangkap bola lalu menangkap bola untuk menyingkirkan tim lawan. Adapun peraturan bola bakar itu, permainan ini terdiri dari 2 regu. Setiap regu terdiri dari 12 orang. Regu ini terbagi menjadi 2 pemukul dan 2 penjaga. Nomor disesuaikan urutan 1 sampai 12. Pemukul pertama mendapatkan nomor urut 1. Setiap kali pemukul diberi kesempatan 3 kali. Bila pukulan mengenai bola, pemukul harus lari 3 sampai 3 kali. Gagal memukul, maka pemukul dinyatakan mati. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu lama bermain 2 kali 30 menit dengan istirahat 5 menit. Pemain terdiri atas 2 regu, penjaga bertugas mematikan lawan, dan yang terakhir pergantian tempat dilakukan.